Podcast Polda Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam podcast Polisi Punya Podcast Polda DIY. Apa yang akan kita bincangkan hari ini telah hadir bersama-sama kita Bapak Kombes Pol Rudi Yulianto. Namanya hampir sama dengan saya, ya. Kalau saya Yulianto saja, beliau Rudi Yulianto. Ya. Beliau adalah Direktur Kriminal Khusus Polda DIY. Kenapa beliau kita wawancarai atau kita ajak ngobrol berkaitan dengan program Presisi Kapolri? Karena beliau adalah salah satu penanggung jawab dari program-programnya Presisi Pak Kapolri. Nah, lebih lengkapnya apa yang akan beliau ceritakan, mari kita ikuti obrolan kita hari ini di Polkes, Polisi Punya Podcast. Pak Rudi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pagi hari ini kita baik, sehat, masih puasa Pak Rudi. Alhamdulillah. Yang ini masih dalam pandemi, sehingga kita tetap memakai masker. Ya. Nah, tetap pakai masker. Nah, Pak Direktur, ini berkaitan dengan program Presisi Kapolri. Ini kan Direktur Kriminal Khusus kan sebagai penanggung jawab program pemulihan ekonomi nasional. Oh, ini namanya sepertinya luar biasa dan sepertinya berat sekali. Betul. Sebenarnya bisa dijelaskan sih apa itu sebenarnya program itu? Ya. Jadi terima kasih sebelumnya atas waktu yang sudah diberikan pada kami, bahwa kami di Direktorat ini akan menjelaskan tentang program prioritas Kapolri dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Itu masuk di dalam program 8. Jadi program pemulihan ekonomi nasional ini merupakan program prioritas yang menjadi kebijakan Bapak Kapolri kita, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang dimaksudkan untuk memulihkan perekonomian nasional akibat adanya dampak pandemi COVID-19. Nah, pemulihan ekonomi nasional itu kemudian diwujudkan di dalam pemberian stimulus-stimulus maupun bantuan-bantuan kepada sektor-sektor perekonomian, kemudian juga perlindungan sosial, kemudian juga sektor investasi, kemudian ekonomi perbankan. Stimulus yang diberikan pemerintah kepada sektor-sektor tersebut ditujukan antara untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi nasional akibat dampak COVID-19 dan juga meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Nah, program pemulihan ekonomi nasional tersebut kemudian diwujudkan di dalam kegiatan-kegiatan yang kalau berkaitan dengan tugas kami di Direktorat Reskrim Khusus itu kemudian ada di kegiatan 27 dan kegiatan 28. Yang intinya adalah kita Polri diminta untuk memberikan dukungan kepada upaya pemerintah dalam mengembalikan pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas Kamtipmas sebagai dampak terjadinya COVID-19. Nah, kemudian kegiatan itu kemudian kita lakukan di dalam rencana aksi yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional supaya program tersebut bisa berjalan dengan baik. Kita awasi, kita dampingi. Kami sudah membuat Satgas, namanya Satgas PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, yang kita bentuk berkaitan dengan program pemulihan ekonomi nasional tersebut. Kemudian Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut insert langsung masuk ke dalam atau ke instansi-instansi yang berkaitan dengan program tersebut. Contohnya Dinas Sosial itu ada berbagai program
ini Pak Kabit, bahwa Kementerian Sosial itu di tahun anggaran 2020 dan 2021, karena kita tahu pandemi dimulai tahun 2020, ada yang namanya program Keluarga Harapan, kemudian bantuan sosial sembako, kemudian bantuan sosial tunai, itu dari Kemensos, kemudian dari khusus lokal di dana desa itu juga dialokasikan yang namanya bantuan langsung tunai, dan juga kemudian dialokasikan di APBD berupa bantuan langsung tunai juga. Ya, itu diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kalau seperti program Keluarga Harapan itu nama-nama yang sudah masuk di dalam daftar yang ada di Kementerian Sosial itu akan mendapatkan yang namanya kartu I-Warung, ya, I-Warung yang di dalamnya sudah ada deposit uang sejumlah 200.000 yang itu bisa digunakan untuk berbelanja sembako di warung-warung yang sudah ditunjuk. Warung tertentu ya? Warung tertentu yang sudah ditunjuk, dan itu harus sembako yang dibeli sebesar 200.000 per kakak per bulan. Nah, itu dari Kemensos berupa program Keluarga Harapan. Kemudian juga ada bantuan sosial sembako, dan ada juga yang namanya bantuan sosial tunai sebesar 600.000 per kakak per bulan. Bantuan sosial tunai yang namanya binding sudah dapat dari Kementerian Sosial, kemudian tinggal dilaksanakan oleh daerah, ya, dinas sosial dalam hal ini. Tempatnya itu biasanya di kantor desa, kemudian di kantor kecamatan, tentang pembagian tersebut. Masing-masing kakak tidak diizinkan dan memang tidak terdapat double, ya, artinya ada yang dapat kemudian program Keluarga Harapan dan juga dapat bantuan sosial tunai, tidak. Beda-beda. Jadi satu kakak itu hanya akan mendapatkan satu jenis program. Satu jenis program. Nah, jadi itu di Direktorat Kriminal Khusus mengawasi itu supaya tidak terjadi penyimpangan, ya? Betul. Apa karena memang ini rawan terjadi penyimpangan sehingga polisi memerlukan mengawasi itu. Jadi perlu kami informasikan bahwa yang pertama jelas sebenarnya itu adalah tugas pokok dan fungsi kita di bidang reskrim khusus, utamanya di Subdit Tindak Pidana Korupsi, yang melihat bahwa program pemerintah ini tentu perlu diamankan, dijamin bahwa sampai kepada pihak yang sesuai peruntukan, kemudian tidak ada penyimpangan. Tidak ada penyimpangan. Namun demikian, memang secara secara resmi sebenarnya memang ada juga surat dari Kemensos, Pak Kabit. Jadi Kementerian Sosial pada tanggal 7 Januari 2021 itu bersurat kepada Bapak Kapolri meminta dukungan untuk pengawalan berbagai bentuk bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Kemudian Bapak Kapolri membuat surat telegram ke jajaran tanggal 14 Januari 2021 agar atau memerintahkan jajaran utamanya adalah reskrim khusus untuk mendukung program-program Kemensos itu dengan melakukan berbagai kegiatan yang saya maksud tadi, ada pengawalan dan pendampingan serta memastikan bahwa semua itu tidak terjadi penyimpangan. Sehingga kemudian ya, tanggal 7 surat Kemensos, tanggal 14 surat telegram dari Kapolri, tanggal 22 kami menerbitkan sprint yang kami mintakan kepada Bapak Kapolda untuk menandatangani surat perintah tersebut untuk membentuk Satgas PEN, khususnya terkait dengan pendampingan. Jadi ada Satgas PEN di wilayah DIY. Okay. Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, itu bisa cerita Pak Dir, Satgas itu komponennya apa saja? Ya, jadi komponen yang tergabung di dalam Satgas PEN itu ada Subsatgas deteksi, kemudian itu melibatkan dari Direktorat Personil dari Direktorat Intelijen, Keamanan, kemudian Subsatgas Lidik Sidik. Yeah. Itu ada di kami.
ya. Sehingga ketika kemudian kita dapati dugaan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan program-program bantuan tersebut, tentunya nanti akan kita lihat apakah kemudian itu merupakan sebuah peristiwa pidana dan kemungkinan untuk kemudian dilanjutkan kepada proses penyidikan. Kami lanjutkan Pak Kabit, jadi ada 2 lagi program dari Kemensos yang macam bantuan sosial yang ada selain PKH, kemudian bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai. Itu ada juga bantuan langsung tunai dari dana desa, BLT dana desa. Jadi dana desa yang sudah ada di anggaran pos-pos anggaran desa masing-masing itu dialokasikan untuk BLT sebesar 600.000 per kakak per bulan. Jadi kalau tadi kami informasikan bahwa program PKH dari Kemensos itu berbentuk kartu e-warung yang sebesar 200.000, sementara dari dana desa itu 600.000, maka ada spare 400.000. Nah, oleh APBD kota dan provinsi, kemudian perbedaan spare itu kemudian ditambahkan sebesar 400.000 per kakak per bulan dari BLT APBD. BLT APBD. APBD kota dan kabupaten. Jadi supaya yang e-warung 200.000 tadi mencapai sama dengan 600.000. Oke. Jadi yang e-warung tadi ditambahin 400.000 dari BLT APBD. Ini sama seluruh kabupaten kota juga. Seluruh Indonesia sama. Sama. Dan itu kemudian kami melakukan koordinasi dengan Kemensos, kemungkinan juga turun ke tempat-tempat pembagiannya di desa-desa atau ke kecamatan, melihat kemungkinan adanya permasalahan di lapangan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini di wilayah provinsi daerah istimewa Yogyakarta permasalahan itu ada. Apa misalnya permasalahan ada karena barangkali mungkin ada yang nggak dapat atau gimana? Betul, ada yang komplain karena merasa bahwa keluarga A ini sebenarnya tidak pantas menerima. Tapi terima gitu ya? Tapi terima, karena masuk dalam daftar. Dan ketika sudah masuk daftar kan tidak bisa dialihkan begitu saja, karena itu ada pertanggungjawabannya. Ya. Jadi, tapi menurut masyarakat bahwa dia tidak perlu mendapatkan. Gitu. Betul. Nah, untuk itulah maka kemudian kita itu kan nanti berkaitan dengan gejolak. Kalau seperti itu, dari Satgas itu apa mencarikan solusi atau seperti apa? Ya, kita berkoordinasi dengan pihak terkait di dalam urusan ini, Kementerian Dinas Sosial, kemudian juga peranata sosial di masyarakat, termasuk juga RT, kepala desa dan lain sebagainya. Kita berikan pemahaman bahwa ini nanti butuh waktu untuk update data. Ya. Karena kalau dialihkan di bawah tangan begitu saja keliru juga. Salah juga. Itu penyimpangan. Salah juga. Dan kemudian ada terjadi misalnya seperti di wilayah Bantul beberapa waktu yang lalu juga ada yang komplain masalah seperti itu. Nah, sehingga kita berkoordinasi dari Dinas Sosial nanti bottom up ke Kementerian Sosial supaya data ini diupdate. Itu kan kasus kalau sebenarnya menurut masyarakat dia sebenarnya nggak patut pantas untuk mendapatkan karena dia kaya lah apa misalnya. Ada nggak kasus yang sebenarnya menurut masyarakat sekitar dia layak tetapi tidak mendapatkan? Ada nggak? Ada. Ada juga. Jadi kasuistisnya seperti yang Kabit sampaikan itu ada juga. Sehingga itu kemudian ada juga kearifan lokal yang di tempat-tempat tertentu yang kemudian dilakukan oleh peranata sosial yang ada. Semisal seperti kasus yang disampaikan itu akhirnya untuk kebersamaan kemudian Pak Duko kemudian ada dengan beberapa warga yang dianggap mampu itu mensubsidi seperti itu istilahnya. Jadi ada kearifan lokal di lingkungan tertentu yang dikira tidak mampu itu disubsidi oleh orang yang mampu gitu ya. Jadi kita dalam kapasitas Satgas PEN Direktorat Reskrim Sus itu juga berperan aktif untuk
istilahnya mengkomunikasikan, membantu, memfasilitasi untuk permasalahan itu supaya ketemu solusinya seperti itu. Antara lain. Iya. Nah, ini kan memang potensi korupsi sesuai dengan ada tugas dari Kriminalkhusus kan memang ada ya. Apakah selama ini dari 2020 sampai dengan saat ini ada nggak laporan yang dilaporkan berkaitan dengan korupsi? Sampai sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Semua permasalahan yang terjadi secara persuasif, kemudian juga kearifan lokal bisa dapat diselesaikan. Ya, artinya kan ini polisi betul-betul menjaga bahwa supaya masyarakat itu daya belinya ada. Karena kan memang kita seperti ketahui lah, dari awal 2020 bulan Maret itu kan pandemi COVID-19 sampai sekarang. Nah, tentu memang faktanya bahwa daya beli masyarakat itu turun, dan seiring dengan itu kan pemerintah memberikan berbagai macam stimulus yang salah satunya adalah untuk meningkatkan atau menjaga daya beli masyarakat. Nah, polisi ternyata punya peran di sini. Polisi perannya ikut menjaga itu. Nah, itu kan berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Terus di program presisi Pak Kapolri yang lain apa lagi, Pak? Mungkin sebelum itu saya izin menambahkan, Pak. Jadi tadi berbicara pemulihan ekonomi secara nasional di dalam konteks perlindungan sosial masyarakat. Kemudian ada juga yang ketika kita berbicara di sektor yang lain, misalnya di sektor perbankan dan ekonomi perbankan keuangan, peran Polri khususnya yang kemudian diamanahkan di Direktorat kami Reskrimsus itu adalah ketika kemudian lembaga-lembaga jasa keuangan pembiayaan memberikan kredit, bank memberikan kredit kepada masyarakat, itu kita minta untuk betul-betul memilih dan memilah para nasabah, para debitur yang terdampak COVID-19, sehingga kemudian kewajiban mengangsur barangkali dia punya kredit tiap bulan, atau mungkin kalau masyarakat kita menengah ke bawah itu Pak, tapi mungkin kredit motor, kredit mobil itu diberikan relaksasi. Relaksasi, kami pernah mengumpulkan otoritas finance, jadi lembaga-lembaga pembiayaan di wilayah provinsi DIY ini, ya supaya betul-betul memilah dan memilih mana nasabah dan debitur yang pantas dan harus diberikan relaksasi itu. Kami juga menjaga keseimbangan, karena tidak mungkin semua debitur ataupun nasabah itu diberikan relaksasi semua. Tentu itu kan akan menggoyang perekonomian sektor perbankan maupun juga jasa keuangan akan goyang, karena mereka kan juga perlu memperhatikan keseimbangan finansial mereka, sehingga betul-betul selektif, tetapi juga kepada para debitur kami juga pernah menerima audiensi dari kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam paguyuban debitur yang merasa terdampak dari pandemi. Kami sampaikan bahwa ini bagus dibuat paguyuban-paguyuban para debitur nasabah yang terdampak COVID-19. Tetapi pesan saya bahwa jangan sampai ada yang menumpang, artinya memanfaatkan kesempatan. Sebenarnya dia mampu, sebenarnya dia mampu tetap melaksanakan kewajiban, tetapi dompleng menumpang untuk diberikan relaksasi juga. Nah, itu nanti bisa menggoyang sektor perbankan dan ini itu di sektor perbankan maupun juga keuangan yang lain. Kemudian di sektor ternyata begini, sedulur Jogja, di bulan-bulan awal pandemi COVID-19 ini kan keuangan lesu, segala macam kan lesu. Nah, ternyata yang kredit motor, usaha-usaha di bidang yang memerlukan jasa keuangan itu kan dalam kondisi yang goyah. Ternyata Polri, Direktorat Kriminalkhusus Polda DIY itu
sudah melakukan langkah-langkah yang ternyata di bulan-bulan ini sesuai dengan itu selaras dengan program presisinya Kapolri, ya. Karena ternyata juga beliau Pak Direktur Kriminal Khusus Polda DIY ini sudah mengumpulkan otoritas jasa pembiayaan, otoritas pembiayaan yang ada di Jogja. Karena memang waktu itu kan kita mendengar bahwa ojol itu tidak ada penumpang, tidak ada masukan, sehingga dia tidak bisa bayar angsuran. Sehingga itu termasuk ojol itu termasuk yang difasilitasi, ya. Termasuk. Iya. Termasuk. Ojol, kemudian mungkin usaha-usaha di bidang kuliner itu kan awal-awal pandemi kan betul-betul goyang, sehingga yang usaha kuliner menggunakan uang dari finance itu juga termasuk dalam Betul. yang difasilitasi, ya. Betul. Ya, artinya memang kita berusaha keras, polisi, Polda DIY, untuk menciptakan situasi Kamtibmas di DIY ini semaksimal mungkin supaya tidak terjadi gangguan Kamtibmas akibat dari pandemi ini. Maka selaras sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, program presisi Kapolri. Silakan Pak Dir, mungkin ada lagi yang di... Kemudian seperti seperti di bidang pangan. Di bidang pangan, meskipun tadi saya sampaikan bahwa ada yang kita bentuk Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, tetapi jauh sebelum itu kami juga sudah memiliki yang namanya Satgas Pangan. Namun dengan Satgas Pangan itu ternyata juga bagian dari reaksi dalam program pemulihan ekonomi nasional, menjaga ketahanan pangan. Jadi semacam di reaksi ini salah satunya adalah berkolaborasi dengan kementerian lembaga pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Nah, jadi sebelum ada Satgas Pangan, kami sudah ada Satgas Pangan, ternyata memang selaras pemulihan ekonomi nasional. Kami tergabung dalam Satgas itu. Itu Satgas Pangan itu apa yang dikerjakan? Jadi yang kami kerjakan di Satgas Pangan, kami melakukan pemantauan di lapangan tentang ketersediaan bahan-bahan pokok, sembako yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat, kemudian fluktuasi harganya, ada nggak permainan monopoli, kemudian persaingan usaha tidak sehat. Kemudian kami mengundang dari KPPU, Komisi persaingan usaha di pengawasan dan persaingan usaha, yang kalau Jogja ini wilayah kerja dari KPPU Jawa Timur. Kerjanya sampai Yogyakarta. Kami Yogyakarta dan kemudian dengan dinas-dinas terkait, dinas perdagangan, kemudian juga dinas pertanian, untuk melakukan apa yang tadi saya sampaikan tentang pemantauan di lapangan, kemudian kemungkinan adanya tindak pidana di situ. Dan awal-awal kami di sini sudah ada yang kita tindak yang berkaitan dengan gula rafinasi seperti itu. Nah, kemungkinan pidana-pidana lain di bidang pangan, Pak Kabit. Jadi apalagi sekarang kita berada dalam bulan Ramadan, kemudian sebentar lagi kita masuk ke dalam Hari Raya Idul Fitri, tentunya ketersediaan bahan-bahan pokok, sembako dan pangan lainnya di wilayah Provinsi Jogja ini betul-betul harus kita pastikan tercukupi. Dan alhamdulillah hingga detik ini memang masih tercukupi. Ya, berbicara tentang Satgas Pangan ya Pak Dir ya. Kita ingat beberapa tahun lalu ketika akan menjelang Lebaran atau menjelang Tahun Baru, itu kadang-kadang terjadi kelangkaan, kemudian harga melonjak tinggi, yang gula, yang tepung, yang telur, segala macam kebutuhan pokok itu kadang-kadang melonjak tinggi. Nah, tetapi beberapa tahun belakangan ini, 1-2 tahun atau 3 tahun lalu lah, itu sepertinya Lebaran itu sudah tidak terjadi gejolak harga yang luar biasa seperti tahun-tahun dulu. Apa ini termasuk yang dilakukan oleh Satgas Pangan? Iya, betul. Jadi kami menjaga stabilitas harga. Kemudian kalau ada kita update data itu hampir tiap hari. Saya Direktur Reskrimsus menerima laporan tiap hari dari Satgas Pangan. Yang kemudian kami teruskan juga ke Mabes tentang fluktuasi harga.
Sehingga ketika terjadi indikasi lonjakan, Ya. kami langsung proaktif. Kami proaktif bersama dengan komponen ataupun instansi yang lain, Instansi terkait ya. turun ke lapangan apa cari penyebabnya dan sebagainya supaya nanti menjadi stabil dan ketersediaannya juga tercukupi. Sebagai informasi juga bahwa dari diskusi-diskusi kami, KPPU Komisi Persaingan Usaha yang Jogja ini masih ikut di Jawa Timur. Alhamdulillah terakomodir, diskusi tahun 2020 terakomodir bahwa KPPU itu akan mekar. Jadi ya KPPU akan mekar dan kemudian nanti akan Di Jogja ada kantornya. Ada kantornya. Di Jogja ada kantornya. Kami sudah banyak diskusi di ruangan ini dan kemudian kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu sekarang bersama langsung dengan KPPU karena sudah ada kantornya di sini. Nanti pada waktunya mungkin setelah Lebaran akan di peresmian kantor baru seperti itu. Jadi kembali ke Satgas Pangan tadi Pak. Satgas Pangan ini apakah juga melakukan penindakan hukum? Misalnya nih, ada yang ketahuan melakukan penimbunan atau memainkan harga, itu bisa nggak? Sejauh ini sampai dengan hari ini tidak terjadi itu. Artinya memang di wilayah Jogja tidak ada hingga saat orang ini. menimbun segala macam gitu ya. Betul. Oh, Kami juga mengharapkan barangkali nanti masyarakat yang menyaksikan diskusi kita ini silakan masyarakat apabila membuat atau mempunyai informasi, silakan diinformasikan pada kami melalui sarana-sarana komunikasi yang barangkali dari medsos Pak David ya, bisa disampaikan kalau informasi mengenai adanya penimbunan ataupun dugaan tindak pidana di bidang pangan supaya bisa kami tindak lanjuti seperti itu. Ya, jadi sedulur, ini pesan dari Pak Dirkrimsus nih. Memang pembicaraan kita belum berakhir, tapi pesan ini harus saya sampaikan bahwa ketika sedulur semua mengetahui indikasi ada penimbunan, indikasi ada kecurangan dalam usaha, silahkan dilaporkan ke Polda, ke Direktorat Kriminal Khusus. Tempatnya ada di Polda nih. Bisa datang ke sini atau bisa senggol di medsos kami atau lewat telepon. Nanti kita share teleponnya. Ya. Lanjutkan ke program presisi Kapolri, Pak Dir. Masih ada nggak yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus? Iya. Kebetulan kami kalau berkaitan dengan program presisi Bapak Kapolri, kalau berkaitan dengan pembangunan zona integritas, barangkali kami juga perlu informasikan bahwa satker kami Direktorat Reskrim Khusus sudah berada dalam status wilayah bebas dari korupsi dan mohon doa dan dukungan pada semua kita karena kami sedang berproses untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang itu selaras dengan program presisi Bapak Kapolri Al-Kabid. Kami sudah melakukan pencanangan, kemudian sudah melakukan penandatanganan fakta integritas, kemudian kami sudah membangun pelayanan publik kami supaya lebih baik pelayanan yang kami lakukan sehingga dampaknya bisa terasa kepada masyarakat karena yang paling penting adalah dampak pada masyarakat. Kemudian berkaitan dengan ruang siber barangkali. Oh iya, barangkali terakhir nih Pak Dir. Sedulur mungkin juga paham bahwa sekarang ini eranya digital, era dunia maya, dan Kapolri sudah menginstruksikan di dunia maya ini juga harus hadir polisi, ya, namanya virtual police. Nah, virtual police ini secara teknis adalah memang ada di Mabes Polri, tetapi tentu di wilayah-wilayah juga ikut mengawasi di situ. Nah, barangkali Pak Dirkrimsus karena memang dunia maya itu juga bagian dari pekerjaan Direktorat Kriminal Khusus, barangkali bisa bercerita tentang program presisinya Pak Kapolri yang virtual police. Ya.
Baik, terima kasih Pak Kabit. Jadi perlu kami informasikan, kami sampaikan bahwa berkaitan dengan virtual poll itu memang sebagaimana tadi disampaikan itu dilaksanakan oleh Direktorat Siber Barreskrim Polri di dalam program revisi Bapak Kapolri ini. Tapi sebagai gambaran bahwa ide awal dibentuknya virtual police karena kita tahu bahwa di ruang-ruang siber ini sekarang banyak terjadi kejahatan-kejahatan. Kami di Direktorat Reskrim Sus hampir tiap hari menerima laporan yang berkaitan dengan dunia siber. Ada yang namanya penipuan melalui sarana medsos, kita kenal dengan penipuan online. Ada penawaran-penawaran investasi yang kemudian di situ menjadi modus dari pelaku kejahatan untuk meraup keuntungan. Kemudian ada tindak pidana yang lain, barangkali misalnya orang yang membuat postingan yang sifatnya provokasi, kemudian juga mencemarkan nama baik mencemarkan nama baik seseorang maupun instansi, lembaga. Kemudian ada juga meme yang potensial menghina, potensial mencemarkan, potensial membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Nah, sehingga virtual police itu dibentuk yang ditujukan untuk memberikan peringatan-peringatan kepada pihak-pihak yang melakukan postingan ataupun juga membuat satu konten yang isinya mengarah pada juga tindak pidana tertentu. Ada peringatan baik peringatan pertama, peringatan kedua, kemudian melalui sarana DM, direct message, mungkin juga ada pesan-pesan khusus yang disampaikan supaya menghapus postingan, supaya tidak melakukan itu semua. Tetapi ketika kemudian sampai pada akhirnya tidak juga dilakukan himbauan itu, maka kemudian akan dilakukan tindakan hukum maksudnya. Barangkali ide awalnya seperti itu untuk menciptakan ruang siber yang sehat, yang tidak digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun tidak pidana lain seperti itu. Berbicara tentang kejahatan di dunia maya, Pak Dir, ini kan banyak sekali ya. Di Jogja ini angkanya kisaran berapa? Hampir tiap hari kami menerima 2-3 laporan. Jadi kalau 2 laporan saja berarti 1 bulan itu kira-kira ya 60 laporan. Berarti setahun ya kira-kira bisa 700-600 laporan ya? Hampir 1000 laporan. Ya. Hampir 1000 laporan ya? Hampir 1000 laporan. Ini mungkin juga yang menjadikan Pak Kapolri menghadirkan virtual police sehingga menjaga masyarakat supaya tidak menjadi korban di dunia maya, kira-kira seperti itu barangkali ya? Betul. Jadi itu bagian dari juga ide awal yang tadi saya sampaikan, supaya tidak ada pemanfaatan ruang siber secara tidak sehat dari sisi pelaku dan kemudian dari sisi masyarakat. Tentu saja meminimalisir, ini upaya mitigasi juga, meminimalisir terjadinya korban seperti itu. Ya, melindungi masyarakat. Iya. Terakhir sekali Pak Dir, ini karena di Jogja ini kejahatan di dunia maya atau laporan masyarakat berkaitan dengan kejahatan di dunia maya rata-rata sehari 2-3, artinya kan ini angka yang cukup tinggi. Ini baru di Polda ya, belum mereka yang laporan ke Polres atau ke Polsek kan gitu. Betul. Nah, ini kira-kira nih kalau misalnya masyarakat kan kadang-kadang untuk datang ke Polda itu belum ada waktu. Apakah ada ruang konsultasi untuk mengkonsultasikan misalnya nih, Pak saya mau konsultasi dulu tapi saya belum sempat nih, saya bisa menghubungi siapa atau nomor telepon tertentu barangkali? Baik, terima kasih. Jadi kami sudah menyediakan fasilitas itu di website kami, tetapi saat ini memang sedang proses bukan menyempurnakan, tetapi membangun menjadi lebih baik. Kami berkoordinasi dengan pihak yang membantu kami untuk membangun website itu. Kami sediakan konsultasi online.
konsultasi hukum online. Oke, jadi di web Kami, web Direktorat Reserse akan ada konsultasi hukum online. Oke. Ya, konsultasi hukum online, di mana masyarakat yang akan berkonsultasi bisa memanfaatkan ruang itu untuk bertanya. Kemudian juga barangkali mungkin bisa mendapatkan lebih detail lagi dalam konsultasi itu, bisa saja mungkin menerima ataupun minta nomor handphone dari petugasnya. Kami sudah memerintahkan tiket-tiket kami yang nanti akan mengawali konsultasi itu untuk kemudian berkonsultasi lebih lanjut melalui barangkali WA seperti itu. Oke, berarti sekarang kan gini Pak Dir, musimnya kadang-kadang orang membuka web itu kadang-kadang malas gitu ya. Sekarang kan musimnya WA. Barangkali kalau sudah ada WA untuk pengajuan itu? Sudah ada, tapi mohon saya agak nomornya lupa. Nomornya panjang sekali pasti. Ya, jadi ternyata Direktorat Kriminal Khusus sudah menyiapkan nomor telepon untuk pengaduan atau untuk konsultasi yang berkaitan dengan kejahatan di dunia maya. Tapi beliau nggak hafal nomornya. Pasti saya juga nggak hafal. Nanti setelah ini tertulisnya akan kita cantumkan di tertulis supaya masyarakat yang ingin konsultasi tentang nanti bisa lewat WA itu. Saya kira itu Pak Dir ya. Nah, mudah-mudahan bisa jadi begini sedulur Jogja ataupun dimanapun Anda berada. Hari ini saya sudah bincang-bincang dengan Pak Dirkrimsus Polda DIY yang kebetulan namanya sama dengan saya. Beda satu kata saja, beliau Rudi, saya Yulianto. Ya, di awal tadi saya sampaikan. Dan di akhir ini mari kita jaga Jogja kita ya, supaya tetap sehat, masyarakatnya tetap sehat, masyarakatnya tetap bisa bekerja, tetap menjaga protokol kesehatan, karena apapun ceritanya, meskipun sudah banyak yang divaksin, sudah banyak yang kena COVID-19, tapi masih memungkinkan akan terpapar kembali. Jadi pesan saya, tetap harus protokol kesehatan, minimal pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan dan lain sebagainya, menjauhi kerumunan, mengurangi mengurangi bepergian seminimal mungkin ya. Kalau tidak perlu sekali tidak usah lah keluyuran kemana-mana. Ingat, kesehatan itu investasinya luar biasa, jadi harus kita jaga betul-betul. Kalau sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hari ini podcast kita, polisi punya podcast, Polda DIY cukup. Terima kasih. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Polda Jogja.